making money. Agak telat memang. Nah, itu titik bahayanya. Maka saya bilang, dia mencari valuasi di depan, Bu. Jadi dia nggak nyari duit di depan, habis itu dia bunuh diri. Banyak juga yang begitu, Bu. Nggak salah juga, yang penting gue udah kaya. Kan gitu kan? Nah, maka saya bilang balik lagi, kita mau jadi pengusaha, mau long lasting, apa cuma mau jadi kaya? Teman saya banyak, beberapa startup yang modelnya begitu. Jadi dia buat perusahaan sampai tenar, habis itu dilepas ke asing, dia kaya raya, habis itu setelah udah, gue nggak peduli mau jadi apa tuh aplikasi, nggak salah nggak bener kan gitu kan. Makanya balik lagi, making money ini banyak cara. Contoh Facebook, ini contoh Facebook. Facebook itu nggak ada iklan, itu konon ya, sehingga saya itu 7-8 tahun. Jadi kalau kita pernah pakai Facebook dari awal sampai sekarang, sampai tahun berapa, itu nggak ada iklan sama sekali. Kenapa? Karena dia berusaha tidak mau mengganggu customer, supaya customernya banyak dulu. Nah, di situ dia bakar duit kan? Kenapa? Dia nggak ada duit, nggak ada pemasukan, kok nekat? Nah, gitu kan? Itu bisnis model, nggak ada masalah. Dia akan bakar duit di 7 tahun awal, gitu kan? Setelah udah dapat 1 miliar user, gitu kan, downloader, dia mulai ada iklannya. Dan ternyata iklannya sekarang penghasilannya konon sehari bisa 3 triliun per hari pemasukan dari iklannya si Facebook. Gila kan? Nah, itu bisnis model gitu. Itu ada rumusnya dan ada tekniknya. Kapan dia harus cari duit, mau di depan kah atau mau di belakang kah, atau ada yang gagal, banyak juga. Nah, sebenarnya Red Doors ini udah mulai gagal, Bu, sebenarnya. Gitu. Kenapa? Sebenarnya gara-gara pandemi sih sebenarnya lebih banyak efek benar. Gitu. Jadi mereka udah nggak bisa making money juga. Makanya banyak sekarang yang udah tutup yang sejenis ya. Banyak loh sejenis Red Doors banyak. Ada Iris, tahu saya ada 3 lah yang terkenal itu. Nah, itu udah mulai banyak, udah jelas-jelas ada yang tutup, udah ada kalau nggak salah. Saya lupa yang dari India tuh tutup, dia nggak kuat gitu. Nah, balik lagi kalau menurut saya bisnis yang benar itu adalah antara untung dengan pengeluaran, ya harus ada margin gitu. Nah, ini yang kadang-kadang konsumen nggak mau peduli. Contoh, balik lagi Shopee dulu terkenal dengan free ongkir kan gitu kan. Nah, ketika free ongkirnya dibuang, Shopee langsung dibully oleh usernya kan. Mana nih free ongkirnya, nggak ada lagi. Akhirnya pindah lagi ke Tokopedia kan gitu kan. Pindah lagi kemana gitu kan. Nah, ini jadi memang kita harus pinter memilah-milah bisnis model gitu. Tapi kalau saya tetap menyarankan kita buat produk yang sudah untung di depan. Usahakan itu, jangan model bakar duit. Kalau bakar duit tuh kita harus kuat model investor, Bu. Itu harus di backup, dan itu duitnya nggak Rp1, Rp2, itu bisa miliaran itu yang kayak gitu. Apalagi Ibu kalau lihat iklannya apa Bukalapak, Tokopedia itu berapa bayar Ruang Guru, lihat Ibu iklan di TV, gila itu, TV nasional semua ada iklannya. Itu dia pasti udah berhitung. Gue nggak apa-apa deh bayar iklan miliaran, tapi gue udah hitung nih, anak SD masuk segini, anak SMP segini, dia dihitung. Jadi dibakar duit, nggak apa-apa, sementara nanti balik lagi, pasti mereka akan daftar nih, kan gitu. Itu. Tapi menarik tadi Tesar bilang, yang gagal juga banyak kan? Gagal juga banyak, lebih banyak yang gagal sebenarnya, Bu. Lebih banyak yang gagal. Makanya saya lebih tertarik ketika kita bikin lokal, yaitu harus jelas market bisnisnya akan kita buat apa gitu ya. Kalau misalnya saya ya itu kayak lokal aja, kayaknya kita nggak perlu pasang iklan di mana-mana deh. Nggak usah. Dari mulut ke mulut ini, yang penting kan konsumen itu, saya ada ngikutin di Facebook itu juga. Siapa sih, arsitektur Darwin gitu ya? Siapa sih namanya? Dia manual, nggak pakai aplikasi. Iya, betul. Tapi dia punya cabang itu hampir seluruh kota besar Indonesia. Dan dia nggak mengiklan, iklannya dari mulut ke mulut yang ada di medsos. Betul. Saya, wah ini bagus juga nih ini iklannya. Maksudnya dia juga membangun itu, kemudian pakai aplikasi tapi just lokal aja, karena dia tidak butuh apa ya, karena marketnya itu udah jelas siapa orangnya. Betul, setuju saya. Saya juga yang begitu. Karena kayak gini, karena dia kan, masalah kita sendiri nih, saya mengalami sendiri, untuk kita membangun rumah, untuk mencari tukang profesional itu susah. Ketika ada orang backgroundnya arsitek, dia punya kelompok
tenaga kerja yang memang profesional, dia bisa membangun satu rumah dan konsumen melihat wah ternyata dengan harga segini bisa dapat rumah yang bagus gitu ya. Nah itu sudah jadi iklan iklan dari mulut ke mulut, dari medsos ke medsos. Nah dari situ aja dia sudah mengatakan bahwa dia kewalahan dengan begitu banyaknya konsumennya gitu. Betul. Nah itu yang benar-benar entrepreneur sejati ya itu. Itu saya malah senang yang begitu ya, maksudnya itu yang nggak salah langkahnya gitu ya. Nah ini yang di slide saya berikutnya ini sebenarnya yang tadi kita bahas Bu. Jadi adik-adik ya. Ini udah 21.54. Oke, berapa menit lagi Bu? Udah 2 jam kita nih, 2 jam lebih. Oh, udah 2 jam. Oke. Kalau gitu ada yang nanya, siapa yang nanya? Ada yang nanya, boleh. Silakan. Halo, ada yang nanya? Dari kalian ada yang nanya nggak, mahasiswa? Ya Bu, maaf tadi tertekan Bu. Oh, Aji, oke. Oke. Jadi sekarang nggak ada yang nanya ya? Menyelesaikan. Berarti saya mulai tutup ya. Ah. Saya mulai tutup aja biar dapat intisarinya. Jadi yang tadi kita bahas sebenarnya ada di 2 slide ini, gitu ya. Walaupun slide saya masih banyak sebenarnya, tapi nggak apa-apa. 2 slide ini bisa menutup kita lah untuk kuliah kita malam ini. Jadi yang tadi kita bahas sebenarnya ada istilahnya stage of growth, gitu ya. Jadi ketika pertama kali kita buat produk apapun itu ya, nggak hanya software ya, saya bahas ini nggak hanya software, bisa apapun itu, bisa berupa layanan, bisa berupa benda, makanan boleh, atau fashion tadi, itu namanya istilahnya stage 1 ya, itu istilahnya startup formation stage, itu jadi formasi awal, gitu ya. Istilah yang umum disebut startup itu istilahnya bukan prototype ya, kalau prototype kan istilahnya zaman umum ya, yang dulu ya, kalau kita buat sesuatu namanya prototyping gitu ya. Kalau sekarang istilahnya MVP Bu, gitu ya. Mungkin tahu ya, sering dengar MVP, kepanjangannya minimum viable product gitu ya. Jadi minimum produk itu bisa berjalan sebelum benar-benar launching gitu, tanda kutip, benar-benar besar, itu kita buat dengan minimal modal, gitu ya. Makanya di sini biasanya self funded, artinya kita menggunakan modal sendiri atau keluarga. Nah ini dituliskan family, teman, gitu ya. Atau angel gitu ya, artinya teman-teman kita yang berbaik hati sama kita pinjaman modal gitu ya. Itu step 1 gitu ya. Nah step 1 ini umumnya, nah ini yang tadi Ibu bilang, mahasiswa itu harus dipahami ini Bu, bahwa kamu itu sekarang di sini ya buat MVP, dan buat MVP itu nggak bisa 1 semester, nah gitu kasarnya. Kalau mau serius, oke, kuliahnya 1 semester nggak apa-apa gitu kan, tapi ini produk harus, kalau memang niat mau dibesarin, dilanjutin, walaupun kuliahnya udah selesai dilanjutin. Jadi jangan cuma untuk tujuan kuliah, menurut saya harus ada yang begitu gitu ya. Artinya memang karena ini salah satu tujuan dari mata kuliah teknologi multimedia ini kan juga cuma 1 semester gitu ya. Betul. Hanya mengajarkan basic bagaimana mereka membuat aplikasi coding gitu ya. Betul. Nah makanya dengan adanya narasumber dari kayak Tesar, dari profesional, itu bisa kayak kita itu kan cuma membukakan pintunya aja ya, Tesar ya. Betul. Yang masuk itu mereka gitu ya. Iya. Kita ketemu pintu lagi, mereka harus membuka sendiri pintu-pintu berikutnya. Betul. Nah, stage ini sebenarnya bisa 2. Kalau kita ngomong kampus ya, dunia kampus. Ini bisa dibina oleh namanya inkubator gitu kan. Mungkin kalau inkubator di dalam kampus udah sering kan pasti didengar gitu kan. Dan di dalam dunia startup pun ada sama gitu, inkubator bisnis gitu kan, kalau di kampus biasa sering gitu kan. Nah di startup pun sama. Jadi mestinya rekan-rekan mahasiswa yang sudah mau membuat ini harusnya diinkubasi di kampus atau di jurusan. Dan mestinya idealnya jurusan sudah punya fasilitas untuk itu. Gitu. Jadi kita kayak ngasih kayak bayi kan, inkubator kan kayak tempat gitu ya, tempat yang nyaman yang bisa mereka tumbuh sebelum mereka gagal, tanda kutip ya, di sini dibina sebenarnya. Dan ini biasanya 1 tahun, umumnya setahun. Jadi dia bisa menghasilkan MVP itu biasanya setahun. Paling cepat feeling saya 3-6 bulan tuh paling cepat gitu ya. Nah setelah mereka mengeluarkan produk MVP tadi atau prototype tadi, ini baru ke market. Nah, yang ini yang tadi kita bahas juga. Market ini bisa besar, bisa kecil. Nggak semua targetnya harus nasional. Nggak semua targetnya harus dunia. Nggak harus. Gitu.
Bahkan cuman Unila doang pun tuh bisa gitu ya. Nah, tergantung kita memvalidasi market kita gitu. Ini yang paling penting tadi, jangan sampai ini salah. Jadi kalau kita udah deh, ini memang untuk market kita untuk di Unila aja, ya nggak apa-apa gitu ya. Makanya di sini kenapa ke bawah ini? Kenapa? Inilah mati yang tadi saya bilang gitu. Jadi ini ada istilahnya Silicon Valley gitu ya, Death of Valley. Jadi jurang kematian. Jadi biasanya jurang kematian ini di tahun kedua dan ketiga gitu ya. Ini umum dan ternyata secara statistik ya yang berhasil tuh cuma average 10%, Bu. Gitu. Jadi yang gagal lebih banyak. Jadi kalau yang gagal itu memang lumrah banyak memang. Nah, gimana caranya nggak gagal? Bisa. Jadi ketika kita udah kelihatan mau gagal nih, mau mati tanda kutip, mau bangkrut gitu misalkan, ini kita pivot. Ada istilahnya pivot. Jadi mengganti bisnis model, mengganti market. Boleh gitu. Bisa jadi namanya itu kan hipotesa. Hipotesa kan bisa salah bisa benar gitu kan. Tapi gimana caranya biar kita nggak benar-benar mati gitu kan? Masih bisa diselamatkan. Dan banyak startup yang berhasil melakukan itu gitu. Jadi ketika dia mau mati kayaknya gagal nih, nggak ada yang make nih, dia pivot. Oh mungkin nggak di Unila nih kita jualannya, di UBL kali ya misalkan gitu ya. Oh ternyata benar di UBL lebih laku misalkan gitu ya. Nah ini bisa bangkit lagi. Nah biasanya kalau udah bangkit nih bisa terus naik nih. Nah di tahun ketiga artinya validasi marketnya udah berhasil kalau dia udah naik gitu ya. Di tahun ketiga ini umumnya berarti dia udah survive. Berarti udah ada pemasukan di sini. Harusnya udah ada pemasukan. Nah, disinilah dia boleh nyari investor yang lebih besar lagi. Gitu. Nah, ini biasanya ada jadi unicorn, itu yang kita dengar ya. Banyak investor asing masuk ini di titik ini. Gitu. Jadi growth-nya langsung melejit, pesat. Gojek, Grab itu berhasil tuh, banyak yang nggak tahu ya, itu mereka di tahun ke-7 atau ke-6 itu. Yang kita lihat sekarang, itu Gojek itu udah tahun ke-6 tuh sebenarnya. Saat awal ya, bukannya saat tahun ini maksud saya. Tahun awal yang kita lihat Gojek terkenal tuh itu udah tahun ke-6. Artinya mereka udah berjuang keras juga gitu, nggak kelihatan yang baru kemarin buat, enggak. Gojek itu awalnya pakai apa, Bu? Pakai telepon. Sebelum pakai aplikasi dia pakai telepon, pakai CS gitu. Jadi manual, anterin saya ke ini ya bentar ya saya hubungi nanti, kayak gitu dulu masih begitu. Gitu dan akhirnya sukses gitu ya. Jadi ini lumrah ya. Jadi kalau kita membuat staging ini memang pasti kita hadapi. Jadi tadi ya ada prototyping, market validation, sama growth validation. Dan ini biasanya 3 tahun. Makanya kalau mau 1 semester nggak mungkin jadi ya. Kalau mau benar-benar buat produk gitu ya. Tapi kalau dalam kampus nih 3 tahun masih jadi nih. Ya selama semester dari awal semester sampai lulus nih jadi produk nih harusnya. Nah makanya ini bisa diinkubasi. Yang tadi saya bilang harusnya jurusan bisa membuat ini, Bu, wadah ini supaya nanti Unila bisa menelurkan tanda kutip startup-startup yang benar-benar survive gitu. Kira-kira itu. Lalu slide yang penting aja ya yang saya bahas, mungkin ini ya harusnya nih saya bahas tadi lebih cepat tapi nggak apa-apa. Ini pertanyaan tadi juga soalnya keahlian skill apa sih? Nah ini lebih teknis ya, tapi nggak apa-apa. Ini bahasan yang paling penting sebenarnya untuk anak-anak sekarang. Jadi istilah sekarang adanya full stack developer skill, gitu ya. Jadi umumnya startup itu pasti punya 4 aspek ini. Ada namanya front end, ada yang back end, ada yang database, ada yang DevOps, gitu ya. Ini saya perjelas. Front end itu yang kita lihat, yang user lihat, itu biasanya paling gampang apa? Mobile, artinya ada Android, ada iOS, ada web, gitu ya. Nah, inilah teknologi-teknologi di belakang itu, gitu ya. Jadi kalau misalkan laptop lagi ada web, itu pasti HTML, CSS, JavaScript, gitu ya. Tapi kalau misalkan kitanya pakai mobile, itu ada istilahnya React. Sekarang itu ada istilahnya React, ada Vue, ada Angular. Ini sebenarnya sama kayak Android standar, gitu ya. Cuman ini pilihan, ya. Kapan kita mau belajar ini ya tergantung kita gitu. Jadi kalau rekan-rekan mau belajar React itu lebih enak. Kenapa? Karena React ini bisa jalan di 2 platform sekaligus. Gitu ya. Jadi di iOS bisa jalan, di Android bisa jalan, di iOS bisa jalan tanpa harus 2 kali coding gitu ya. Jadi banyak cara ya.
Lalu ada untuk style, untuk desain itu ada yang pakai Bootstrap, ada yang pakai Material UI gitu ya. Ini lebih ke masalah desain. Bisa bayangin nih di frontend aja berapa keahlian yang bisa kita dapat di sini. Mana yang harus kita jago? Ya tergantung kalian, balik lagi. Saya nggak berharap kalian jago semua, nggak harus. Saya nggak bilang kalian jadi Superman, nggak mungkin, gitu ya. Makanya mulai dari hari ini, makanya saya bilang tadi, belajar mana yang kalian sukai, gitu. Karena nggak mungkin kalian bisa belajar ini semua, mabuk kalian, nggak mungkin, gitu. Tapi saran saya, belajar PHP. PHP itu sekarang ada Laravel, ada apa namanya coordinator gitu ya, banyak frameworknya lah ya. Ada apa namanya ya, kok satu lagi saya lupa ya, yang bagus juga gitu ya. Itu coba kalian pelajari. Intinya basicnya PHP. Nah PHP itu untuk web gitu ya. Kalau untuk yang UI, untuk yang mobile itu yang sekarang terkenal sebenarnya Flutter. Mungkin ini belum sempat disebut karena termasuk baru. Kalian googling aja Flutter, itu yang buat Google. Itu bisa jalan di Android, bisa jalan di iOS sekaligus tanpa kalian harus 2 kali coding gitu ya. Itu udah lumayan cukup menurut saya untuk kalian, bekal kalian untuk kerja 2 tahun 3 tahun ke depan tuh pasti kepake. Jadi kalau kalian nanti ditanya sama interviewer nih nanti di kantor, calon kantor kalian, bisa apa? Oh saya bisa PHP, pakai framework apa? Laravel, bagus, pasti dibilang gitu. Bisa mobile gak? Bisa, pakai apa? Flutter, udah keren. Minimal kalian terima tuh tinggi gitu kan. Sekarang kalau kalian nggak mau main front end misalkan, main back end ya. Kalau back end ini nggak kelihatan sama user, nggak kelihatan karena di belakang, biasanya di server, nempelnya di server gitu ya. Jadi dia interaksi antara server, database dengan UI. Nah itu di tengahnya, di dalamnya itu ada namanya back end gitu ya. API, kirim-kirim parameter gitu ya. Itu namanya back end. Teknologinya apa ya? Ini PHP, ada Ruby on Rails, ada Python. Ini kemarin ada alumni kita juga sempat magang di tempat saya pakai Python. Kalau nggak salah anak didiknya Pak Gigi ya, alumni kita juga kan Pak Gigi. Itu sempat magang di Lightbake. Dia buat Python untuk monitoring server di Lightbake. Nah itu akhirnya buat skripsinya tentang ini juga, gitu ya. Ini juga bagus Python sekarang, karena ini bisa ke AI juga ya, artificial intelligence gitu ya, bisa. Java ini umum ya, terus ASP untuk Microsoft. Ini untuk backend. Database itu lebih banyak lagi. Yang tadi saya bilang ada Microsoft SQL Server, ada MySQL, ada Postgre. Tapi saran saya minimal kalian tahu MySQL. Minimal, ya minimal. Kenapa? Karena MySQL ini yang paling umum dipakai orang. Ya. Tapi kalau kalian mau agak advance sedikit, Postgre. Tapi kalau mau lebih keren lagi Oracle. Nah, ini sih nggak disebut ya Oracle. Itu yang dipakai Unila, Siakat, setahu saya Oracle. Gitu ya. Tapi basis database itu mirip-mirip kok. Jadi kalian nggak harus berpusing ria sebenarnya. Ketika kalian udah tahu MySQL, ini kalian bisa kuasai dengan mudah semuanya kok. Gitu ya. Lalu DevOps. Nah, DevOps ini bagi kalian nggak suka front end, nggak suka back end, nggak suka database. Sukanya apa? Nongkrongin itu apa? Kalau di kampus tuh Puskom ya, apa tuh namanya tuh? Anak yang ngurusin server itu. Kok lupa saya namanya apa tuh? Ya, teman-teman kita banyak biasa yang kerja di situ ya, magang di situ. Ngeliatin Linux, ngeliatin Unix, ngeliatin apa server gitu ya. Kalau server mati, networking. Nah ini belajar di sini, istilahnya DevOps. Nah bisa kalian bayangin kan berapa banyak skill yang harus kalian bangun dari sekarang gitu ya. Waktunya kalian masih ada 4 tahun lagi kan kurang lebih gitu. Makanya saya bilang bangun dari sekarang. Minimal kalau saran saya mulai dari sekarang kalian buat aplikasi kecil yang bisa menyatukan ini semua gitu. Jadi kalian tahu front end, kalian tahu mobile, tahu back end, tahu database, tahu DevOps. Kenapa? Karena kalian yang install ke server AWS misalkan, atau ke Azure gitu ya, atau ke ke yang Indonesia punya Cloud Kilat, macam-macam banyak ya, nggak harus buatan luar negeri gitu ya. Jadi kalian bisa merasakan ini semua yang saya ceritain gitu. Jadi ketika ditanya interview, kalian akan bisa jawab semua. Saya jamin. Kenapa? Kalian udah nyoba di kampus. Dan end to end, artinya semuanya kalian coba. Gitu. Ya mudah-mudahan slide penutup ini bisa menjadi membuka cakrawala baru gitu ya, terutama rekan-rekan yang pengen fokus di multimedia, IT dan teknologi ya. Basis teknologi ini sebenarnya pasti ini ya, empat modul besar ini gitu.
tinggal kalian mau fokus di mana. Semakin fokus sebenarnya bagus ya. Tapi untuk fresh graduate, saran saya tahu semua dulu. Kenapa? Karena kalian belum tahu loh. Sebenarnya kalian nanti dunia kerja ternyata jagonya di database gitu. Oh ternyata gue jadi jagonya di infrastruktur gitu misalkan. Itu akan berjalan dengan waktu, kalian akan sadar sendiri gitu. Tapi untuk awal-awal kalian jangan menutup diri, itu maksud saya. Coba aja semuanya dulu gitu ya. Mungkin itu Bu Mel, mudah-mudahan bisa menambah wawasan ya untuk adik-adik terutama, sehingga harapan saya sih mereka jadi tambah semangat gitu ya, kalau bisa lebih keren lagi dari alumni-alumni yang udah tua-tua ini gitu ya, sehingga karya-karya kita lebih keren lagi lah ke depannya insya Allah. Ya. Dan dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Yang sudah saya anggap ini ya berhasil lah di dunia kerja gitu kan. Yang pertama itu kemarin saya durinya itu ada Agi ya, Agi itu angkatan 2000 lupa saya 2010 atau 2012 ya. Agi kerja di perusahaan Telkom. Agi juga menyampaikan bahwa cari, sama dengan Tesar bilang, cari kalian itu sebetulnya minatnya di mana sih dan dalamin itu. Dan harus bisa memprediksi ke depan itu kayaknya akan apa yang berkembang. Kayak Agi dia menguasai cloud gitu. Jadi dia awal dia mahasiswa cloud nih bakalan tren nih. Jadi dia memposisikan diri belajar di cloud selagi di mahasiswa, tempat KP dia juga memperdalam cloud. Begitu kerja dia juga menyampaikan saya menguasai ini. Dan sampai sekarang dia masih kerja di bidang konsultan untuk cloud gitu kan. Nah, kalau kemarin Johan juga angkatan 2002 masih junior Tesar, Johan kerja juga di perusahaan telco. Nah, Johan materinya adalah bagaimana kita meng-create suatu project. Jadi kayak proyek-proyek kecil gimana supaya itu menambah skill. Jadi bagaimana memanage si project. Nah, dari Tesar hari ini kita dapat sama intinya adalah kuasai dari semua teknologi ini, mana yang akan kalian kuasai. Tapi untuk tahap awal, makanya saya selalu bilang, kalian tidak tahu semua. Tapi setelah kalian tahu semua, kalian akan memutuskan, I'm happy here, di bagian ini, gitu. Nah, ini namanya kita di bangku perkuliahan. Melihat semua, memang kita melihat semua itu sekilas, nggak deep, karena profesional itu nanti nyambung S2, nyambung S3, kalau mau terus di bidangnya. Tapi kalau mau di dunia kerja, berarti harus bisa memaksa diri untuk mengetahui saya itu menguasai di mana dan mau bersungguh-sungguh belajar. Jadi saya bilang nilai itu zaman sekarang itu IP 4 itu nggak aneh. Yeah. Tapi begitu ditanya kalian menguasai apa, harusnya kalian saya menguasai ini. Menguasai itu apa? Berarti dibuktikan, bukan dengan nilai. Betul. Saya pernah membangun ini, saya pernah membuat ini, saya pernah membuat ini menggunakan ini. Dan biasanya kalau pada saat wawancara tes itu mereka akan nyoba juga. Coba kalian ini, karena biasanya kalau yang interview itu paham, dia akan menanyakan, menyambung lagi dengan istilah-istilah yang akan banyak dipakai di situ. Jadi saya sangat menghargai perkuliahan kita ini. Jadi saya harap semua mahasiswa memahami, jangan cari nilai. Nilai itu adalah ikut dengan apa yang kita bikin gitu. Karena hanya untuk nilai, gini aja Tesar, ujian online. Ujiannya online gitu ya. Iya. Nah, kita nggak tahu tuh anak tuh mau nyontek apa enggak, ini nggak bisa. Jadi dengan kecanggihan sekarang tuh bisa. Apalagi saya anggap saya dosen zaman nih. Ya, dengan perkembangan sekarang saya nggak akan bisa mengawasi betul-betul nggak. Sehingga kuliah saya itu banyak based on project. Saya nggak mau ujian menjawab soal, saya mengurangi semua based on project. Kalau menjawab soal saya kasih tugas aja. Menjawab tergantung mereka mau belajar apa enggak. Jadi mata kuliah ini dengan adanya mitra terutama dari alumni kita yang betul-betul bisa memberikan wawasan motivasi kepada adik mahasiswa semua, saya harap ini bermanfaat. Gitu. Karena di satu semester ini nggak akan cukup ya, Tesar ya, untuk menguasainya gitu.
Enggak akan cukup. Tapi minimal ini menjadi trigger lah untuk bisa serius ya ke depannya, itu sih harapan kita. Oke. Ya udah cukup. Terima kasih banget nih Tesar. Iya, Apa ya, mengambil jam istirahatnya Tesar juga. Ya. Saya mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan itu adalah bermanfaat dari amal jariah bagi Tesar juga, dan saya berharap ini sangat bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa semua. Dan jika ada pertanyaan nanti bisa chat saya, nanti saya sampaikan ke Tesar. Yep. Dan karena ini juga sudah cukup malam nih, sudah jam 22. Lewat 15. Nggak terasa. Berarti waktu kita kurang. Ya. Next time jika ada waktu kita sharing lagi. Ini berbagi ilmu lagi ya, Tesar. Untuk itu saya ucapkan terima kasih pada Tesar, terima kasih juga pada mahasiswa yang sudah mengikuti mata kuliah ini, dan saya ucapkan alhamdulillahirobbilalamin, semoga berkah semua yang pembelajaran hari ini yang kita dapatkan. Untuk itu saya tutup dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih ya semua ya. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ajri bisa ditutup aja aplikasi. Coba sebelum ditutup, kira-kira bermanfaat nggak bagi kalian perkuliahan hari ini? Sebelum ditutup. Iya, jadi nanti saya udah minta juga filenya Tesar tadi. Memang benar, Tesar itu tamatnya lama banget zaman mahasiswa karena dia bekerja gitu. Tapi dia kan bertanggung jawab dengan apa ya? Lightbig itu adalah aplikasi, maka kata Tesar tadi kan dikembangkan lagi ke yang lain karena Lightbig